Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangi pandan akan memberikan cita rasa yang klasik. Nah, hari ini saya bikin bolu pandan panggang menggunakan santan sehingga rasanya sangat klasik, enak, dan cocok dijadikan sebagai ide hantaran atau ide jualan. Bagaimana caranya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya. Saya sudah lelehkan 100 gram margarin, kemudian masukkan 50 gram minyak goreng. Aduk kedua bahan ini sampai tercampur rata, lalu sisihkan untuk nanti kita tunggu sampai dingin suhu ruang. Sementara itu kita siapkan juga bahan kering, 180 gram tepung serbaguna, ditambah 20 gram maizena, kemudian tambahkan juga 25 gram susu bubuk. Aduk sebentar, kemudian jangan lupa masukkan 1/4 sendok teh baking powder. Aduk bahan kering ini sampai tercampur rata, lalu kita sisihkan untuk nanti. Selanjutnya kita akan siapkan bahan basah, 5 butir telur utuh suhu ruang. Pilih telur yang masih bagus dan segar. Masukkan 180 gram gula pasir. Supaya nggak bau amis, masukkan juga setengah sendok teh vanili cair, boleh diganti vanili bubuk. Lalu masukkan 1 sendok teh emulsifier, saya pakai SP. Mixer semuanya sampai mengembang berwarna putih pucat, kental berjejak. Kecepatan mixer kita mulai secara bertahap, dimulai dari kecepatan rendah, kecepatan sedang, sampai kecepatan tinggi. Lamanya nge-mixer bervariasi tergantung kecepatan mixer masing-masing. Di sini saya membutuhkan waktu sekitar 7-8 menit. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini mulai berjejak ya. Jadi kalau digerakkan seperti ini mixernya dan kemudian diangkat mixernya, maka adonan akan meninggalkan jejak yang nggak mudah tenggelam. Seperti ini ya teman-teman. Tahap selanjutnya kita masukkan campuran bahan kering yang sudah disiapkan tadi. Dimasukkan sambil diayak secara bertahap, saya bagi menjadi 3 tahap. Aduk-aduk dulu menggunakan pengaduk mixer supaya tepungnya nggak berterbangan saat mixernya dinyalakan. Mixer dengan kecepatan rendah asal tercampur rata aja dalam hitungan detik. Bahan kering dimasukkan secara bertahap dan sambil diayak supaya tidak memberatkan adonan dan juga supaya mudah tercampur dalam adonan. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Cara membuat bolu pandan panggang ini sangat sederhana dan mudah, bisa diikuti oleh siapa saja di rumah, dan bisa dijadikan sebagai ide jualan atau ide hantaran untuk kerabat atau keluarga tercinta. Pada tahap ini kita memixernya jangan lama-lama, cukup sebentar-sebentar aja, yang penting tepungnya tercampur rata. Nah, kalau mau mengaduk menggunakan spatula juga boleh, tapi saya lebih suka menggunakan mixer seperti ini, menggunakan kecepatan rendah. Kalau adonan sudah tercampur rata, saatnya kita masukkan bahan cair. Yang pertama, kita akan masukkan santan instan sebanyak 65 gram atau 1 saset, boleh pakai merek apa aja. Mixer dengan kecepatan rendah, sebentar aja, hanya dalam hitungan detik. Tujuannya tentu saja supaya tidak overmix. Nah, bahan cair berikutnya adalah 1 sendok teh pasta pandan, boleh juga lebih, sesuai selera aja ya. Kemudian kita masukkan juga campuran margarin dan minyak goreng yang sudah kita siapkan tadi. Aduk-aduk dulu sampai tercampur rata, baru dituang ke dalam adonan secara perlahan aja. Kemudian mixer menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur. Ini juga sama, hanya sebentar aja, tidak lebih dari 1 menit. Nah, jadi karena ini semua pengadukannya menggunakan mixer, jadi kita juga harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai overmix, supaya bolu pandan panggang ini tidak bantat saat sudah matang. Selanjutnya pengadukan akan dilakukan menggunakan spatula untuk memastikan tidak ada campuran margarin dan minyak goreng
yang mengendap di dasar wadah. Karena kalau ada yang masih mengendap, ini juga sama akan menyebabkan bolu pandan panggangnya jadi bantat. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman, tidak kental tapi juga nggak encer, jadi sedang-sedang aja. Di resep ini saya pakai loyang bulat, bagian pinggirnya dioles margarin tipis-tipis, kemudian bagian bawahnya dikasih alas baking paper dan dioles margarin juga. Tinggi loyang 7 cm dan diameternya 20 cm. Tuang adonan ke dalam loyang, agak sedikit diangkat supaya menghilangkan gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Kemudian hentak-hentakan loyang beberapa kali, ini juga sama untuk mengeluarkan udara yang terperangkap dalam adonan. Panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 55 menit. Oke, ini dia teman-teman, bolu pandan panggangnya sudah matang. Hentakan loyang beberapa kali supaya bolu pandan yang sudah mengembang nggak kembali turun. Kemudian dinginkan dalam suhu ruang. Nah, tanda bahwa bolu pandan kita sudah matang adalah bolu pandannya merenggang dari pinggiran loyang seperti ini. Jadi ini udah nggak nempel lagi ke loyang bolunya ya. Meskipun bagian atasnya sudah merenggang seperti ini, nah bagian bawahnya masih lengket ke pinggir loyang. Oleh sebab itu, kita akan renggangkan bolu pandannya menggunakan cake remover seperti ini. Disisir dulu bagian pinggirnya, supaya memudahkan kita mengeluarkan bolu pandan dari dalam loyang. Saat dikeluarkan ini kondisinya masih hangat ya teman-teman, jadi kita masih harus dinginkan dalam suhu ruang di atas rak pendingin. Jangan lupa lepaskan alas baking papernya, kemudian kita tunggu sampai dingin baru dipotong sesuai selera. Satu resep ini bisa menghasilkan 16 potong bolu pandan panggang. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memotong bolu pandan menjadi 16 bagian. Bolunya dibagi dua dulu seperti ini, kemudian satu bagian dibagi dua lagi, sehingga menjadi seperempat bagian, kemudian dibagi dua lagi sehingga menjadi 1/8 bagian, dan dibagi dua lagi sehingga menjadi 1/16 bagian. Gampang kan teman-teman? Nah, hasilnya seperti ini. Pori-porinya halus, bolu pandannya juga sangat lembut dan empuk, bagian pinggirnya kecoklatan cantik seperti ini. Saat dipatahkan atau dibelah seperti ini akan terlihat sekali kalau bolu pandan ini sangat lembut dan empuk. Untuk manisnya menurut saya sudah pas, tapi teman-teman boleh menambah atau mengurangi takaran gula pasirnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah, saya Aida dari Resep Rongpulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.